Mengenal tanda baca sebagai tugas UAS Bahasa Indonesia. Tanda baca dan fungsinya yang sering digunakan dalam karya ilmiah. Tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita, bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul. Contoh, saya lulus sekolah pada tahun 2020. Tanda koma. Tanda koma memiliki banyak fungsi. Pertama, berhenti sejenak dalam sebuah kalimat. Contoh, saya akan ikut rapat, tetapi sedikit telat. 2. Pemisah kalimat. Contohnya, pertunjukan itu sangat menarik, tetapi membahayakan pengunjung. 3. Digunakan sebagai kata penghubung. Contoh, jadi sebaiknya kita segera pergi. 4. Menyebutkan kata-kata lebih dari satu. Contohnya, Rosiana akan membeli sayur, di antaranya kangkung, wortel, bayam, dan buncis. Tanda tanya. Digunakan untuk kalimat tanya. Contoh, bagaimana pengaruh variabel kompensasi terhadap kinerja karyawan? Tanda garis miring. Digunakan untuk menyatakan kata atau. Contohnya, jagung merupakan bahan pengganti atau substitusi dari beras. Tanda kurung. Digunakan untuk menerangkan singkatan atau hal yang perlu diterangkan. Contoh, Sugiono 2019 menuliskan keterangan tahun kutipan. Tanda titik 2 digunakan untuk menyebutkan sebuah daftar yang harus disebutkan. Contohnya, variabel-variabel dalam penelitian yang diteliti, yakni variabel komunikasi interpersonal, variabel lingkungan kerja, variabel kompensasi, dan variabel kinerja karyawan. Aturan penulisan tanda baca. Tanda baca ditulis dahulu baru spasi. Contoh, tanda titik. Peneliti melakukan penelitian tentang segmentasi pasar, titik, spasi. Variabel yang diteliti terdiri atas 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat pada PT Bobrok Jaya. Tanda tanya. Apa yang menyebabkan dia tidak lulus? Tanda tanya, spasi. Ternyata dia tidak menguasai materi dengan benar. Tanda koma. Andi meneliti tentang pengaruh inflasi terhadap ketahanan pangan, spasi. Dihasilkan kesimpulan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Titik 2. Indikator penelitian ini yaitu titik 2 spasi ketahanan, fitur, fungsi produk, dan jaminan. Aturan penulisan tanda baca berikutnya adalah tanda baca tanpa spasi. Contoh, tanda kurung, PON, kurung buka, Pekan Olahraga Nasional, kurung tutup. Garis miring, pilihan yang tepat ada satu di antara 2 hal, benar atau salah. Yang berikutnya adalah penyebutan daftar sebelum akhir harus dengan menggunakan kata dan. Contoh, daftar hadir penguji dalam sidang akhir disertasi adalah Profesor Dr. Sudarmo, ME, Profesor Andi Surandi, PhD, dan Profesor Dr. Suherman Semeru, MM. Kesalahan yang sering terjadi. 1. Objek penelitian ini dibatasi pada PT Sangat Jujur, dalam kurung tanpa tanda titik. 2. Variabel penelitian terdiri atas X1, X2, X3. Sugiono dalam kurung 2019. 3. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT ABC? 4. Indikator kompensasi yang diteliti adalah gaji, bonus,
tunjangan upah. 5. Pengganti makanan pokok di Indonesia dapat berupa ubi atau jagung. Penggunaan bold dan italic. 1. Penggunaan tulisan tebal atau bold untuk menuliskan bab. Contoh, bab 1 pendahuluan ditulis dengan huruf tebal dan huruf kapital. Untuk menuliskan subbab. Contoh, 1.1 rumusan masalah. 2. Penggunaan garis miring italic. Penulisan kata asing, partial less squared, ditulis dengan huruf bold dan italic. Penulisan subbab. Contoh, 2.1.1 indikator kepuasan konsumen.